Pria bernama Agus Soleh, 37, diduga kuat dimutilasi dalam kondisi hidup oleh pelaku Eko Fitrianto, 38, teman lama korban sejak bekerja di pabrik plywood Jombang. Tubuh tanpa kepala Agus Soleh kemudian ditemukan di saluran irigasi sawah Desa Duku Harum, Kecamatan Megaluh, Jombang, Jawa Timur. Fakta keji kematian warga Desa Jatirejo itu diungkap oleh polisi. Kasat Reskrim Polres Jombang, AKP Margono Suhendra mengatakan pelaku diduga memutilasi saat korban masih dalam kondisi bernyawa, namun sudah tidak berdaya. Dari hasil autopsi, memang ada pendarahan di kepala yang juga bisa mengakibatkan kematian. Tetapi dari hasil autopsi juga, yang menyebabkan kematian korban adalah adanya goresan benda tajam di leher, sehingga dimungkinkan korban masih hidup saat pelaku melakukan proses mutilasi, ungkapnya. Pada Sabtu, tanggal 8 Februari tahun 2025, keduanya menghabiskan waktu bersama sambil menenggak minuman keras. Alkohol yang mengalir dalam darah mereka memicu adu mulut sengit di antara keduanya lalu perkelahian pecah. Eko menghantam kepala Agus dengan pukulan keras hingga korban jatuh tak berdaya masih dalam kondisi hidup. Bukannya menolong, Eko malah pulang ke rumahnya untuk mengambil alat pemotong kayu jenis sosrok. Dengan alat inilah, ia memenggal kepala korban saat korban masih dalam kondisi lemah, tetapi belum sepenuhnya meninggal. Setelah membunuh Agus dengan cara sadis, Eko memindahkan tubuh korban ke aliran irigasi agar darahnya hanyut terbawa air, menghilangkan kemungkinan ditemukannya bercak darah di tempat kejadian perkara, TKP. Ia kemudian membawa kepala Agus ke Sungai Ngereco, Desa Sidomulyo, lalu membuangnya. Kepala korban ditemukan di Sungai Konto, Desa Pesantren, Kecamatan Tembelang, beberapa hari kemudian. Untuk semakin menghilangkan jejak, pakaian korban juga dibuang di Sungai Dusun Bewe, Desa Ngogri. Namun, penyelidikan yang dilakukan polisi akhirnya berhasil mengungkap kejahatan ini dan menemukan hubungan antara potongan kepala dan jasad korban. Fakta yang lebih mengejutkan adalah setelah melakukan pembunuhan, Eko tidak melarikan diri. Ia tetap menjalani aktivitas sehari-hari seolah tidak terjadi apa-apa. Bahkan, sehari setelah pembunuhan, ia dengan santai mendatangi rumah korban di Desa Jatirejo. Polisi akhirnya menangkap Eko Fitrianto di rumahnya di Desa Plosogenang, Kecamatan Jombang. Setelah interogasi panjang, Eko mengakui perbuatannya. Motif pembunuhan ini diduga kuat karena sakit hati atas perkataan korban saat mereka sedang mabuk.